Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sari Eka Nurmarifah. Di praktikum selanjutnya kita masih membahas di topik 7 yaitu tentang Internet of Things Programming MCU NPT 2. Untuk praktikum yang kedua ini sesuai alamat webnya kita membahas tentang control the garage door and home door. Jadi mengkontrol pintu garasi dan pintu rumah secara otomatis. Langsung saja kita ke paket tracernya. Sebelumnya sudah saya rangkai, tapi saya akan menunjukkan bagaimana cara merangkai rangkaian ini. Yang dibutuhkan adalah PC server switch dan boardnya MCU, dan untuk yang door boardnya SBC, dan garage IoT-nya garage door dan door. Untuk PC server kita bisa ambil di end devices. Nah, di sini ada PC dan server. Kemudian untuk switch-nya kita ke network devices dan switches. Ini ada switch. Dan untuk board-nya ada di components. Kita pilih MCU board untuk garage door dan kita pilih SBC board untuk yang home door. Dan untuk IoT-nya sendiri kita ambil di end devices dan di home. Ini ada door dan garage door. Nah, untuk connection-nya sendiri ini kita perlu yang automatically choose connection type yang warna oranye ini untuk menghubungkan antara PC dengan switch, server dengan switch, dan garage door dengan switch. Jadi yang hitam dengan garis panah hijau ini menggunakan automatically choose connection type. Dan untuk menghubungkan antara board dengan IoT-nya kita menggunakan IoT custom kabel. Nah, di sini kita portnya semuanya D0 semua ya. Nah, ini D0, D0, dan ini juga D0, D0. Nah, sebelum masuk ke program, kita harus meregistrasi servernya terlebih dahulu untuk dihubungkan ke web browser. Yang pertama servernya, ini berlaku untuk garage door dan door ya. Jadi sama saja. Untuk yang di server kita klik fast Ethernet, dikonfigurasi di fast Ethernet ini yang IPv4 address-nya kita ganti jadi 1.1.1.1. Nah, untuk PC dan garage door-nya nanti berurutan. Jadi yang belakangnya, yang satu ini belakang ini cukup diganti 2 dan kemudian 3 dan seterusnya seperti itu. Nanti untuk subnet max-nya akan otomatis keluar seperti ini. Kemudian di bagian services kita klik IoT. Nah, ini pastikan kita registration servernya itu kita on-kan atau jangan di-off-kan, karena ini untuk menghubungkan ke web browsernya langsung. Kemudian PC servernya tadi dikonfigurasi, fast Ethernet-nya diganti 2. Kemudian di garage door-nya di fast Ethernet diganti 3. Nah, untuk di garage door di IoT-nya sendiri, kita di setting-nya ini diganti. Di default gateway-nya diisi seperti ini, 1.1.1.1. Untuk IoT servernya juga sama, tetapi username dan passwordnya kita tulis admin.admin. Nah, jika pertama kali menulis atau men-setting ini, nanti di bagian sini muncul tanda connect, bukan tanda refresh, tapi kita refresh saja. Kita connecting. Pertama kita coba di web browsernya terlebih dahulu, kita buka PC, desktop, kemudian web browser. Nah, kita tunggu. Nah, di sini di URL-nya kita cukup klikkan 1.1.1.1 sesuai default gateway. Kita klik enter. Nah, apabila pertama kali kita mengkonfigurasikannya, maka registration servernya itu kita belum terdaftar. Jadi kita sync up now. Nanti kita tulis username dan passwordnya sesuai yang dituliskan di garage IoT tadi, di settingsnya tadi, di registration server. Nah, kalau sudah terdaftar tinggal klikkan admin sesuai password dan username-nya. Udah sync in. Oh, saya salah. Admin
Nah, akan muncul seperti ini, karena ini sudah disambungkan, IoT-nya sudah tersambung dengan server. Kita klik. Nah, ini berarti berhijau ini berarti tandanya terbuka. Kalau kita klik berarti tertutup, atau merah ini tertutup. Kalau klik lagi terbuka, berarti ini sudah berfungsi. Kemudian untuk programnya sendiri, ini sudah saya tuliskan. Kita buat new program, kemudian terserah, seperti biasa, terserah nama filenya apa, dan nanti diganti empty-nya, nanti diganti Python, bukan JavaScript ya, untuk template-nya. Nah, ini saya perbesar, biar terlihat jelas. Nah, seperti biasanya untuk di Python kita menggunakan from GPO import dan from time import. Kemudian ini kita mendefinisikan function main. Pin mode 1 output, yang dimaksudkan 1 adalah garage door-nya. Kemudian jika benar, custom write 0, 1. 1 ini dimaksudkan kenapa? 1 ini berarti menyala, dan 0 berarti mati. Kenapa kita menggunakan 1 dan 0? Karena di bagian garage door ini, jika kita klik di specification-nya, kita scroll ke bawah, di data specification ini state-nya menunjukkan bahwa 0 berarti menutup dan 1 berarti membuka pintu. Jadi kita menggunakan 0 dan 1. Nah, delay-nya 1 ya. Nah, custom write ini tuh 0 ini maksudnya digital 0 ya, digital 0, yang digunakan oleh garage door-nya ini kan menggunakan D0 atau digital 0. Nah, untuk if, name, dan main ini tuh untuk memanggil function main atau menjalankan function main. Kemudian kita run. Setelah muncul, nah ini akan terbuka dan tertutup otomatis sendiri. Oke. Kita stop. Kemudian untuk yang door juga sama, untuk registrasi servernya juga sama, di bagian server, PC, dan door-nya sama seperti yang garage door. Kita lihat sama. Nah, ini tadi juga sudah saya koneksikan, jadi bisa di-refresh. Flash Ethernet-nya juga sama. Langsung saja di SBC-nya ini. Oh ya, sebelum itu kita cek ya di web browsernya ini sudah tersambung atau belum ya. Kita klik web browser, kemudian URL-nya jangan lupa 14 kali. Go, kita inputkan. Nah, ini sudah muncul, dan jika klik unlock, berarti ini hijau ini berarti terkunci. Kalau klik ini berarti kebalik, kalau yang hijau berarti tidak terkunci, kalau yang merah berarti terkunci. Sudah, kita exit, kemudian kita langsung ke programnya saja. Hampir sama penggunaan programnya. Nah, ini programnya. Nah, sama seperti tadi from GPO import dan from time import, definisi mainnya jika benar custom write 0. Ini tadi digital 0 karena yang door ini menggunakan D0. Kita lihat sebentar. D0. Jadi di sininya juga pakai D0. Pakai 0, dan maksudnya 0, 0,0, 0,1, 1,0 ini maksudnya jika 0,0 maksudnya ini berarti pintu tertutup dan tidak terkunci, berarti close unlock, terus unlock, close unlock, dan ini close lock. Nah, jadi kalau 0 ini yang di depan ini berarti tandanya pintu terbuka atau tertutup. Untuk yang belakang tandanya pintu terkunci atau tidak terkunci. Jadi kalau yang atas ini berarti
pintu tertutup tapi tidak terkunci. Pintu kedua, pintu tertutup tapi terkunci, dan seterusnya. Nah, untuk ini masih sama untuk memanggil function main-nya. Kemudian kita coba run. Setelah muncul starting door, nah ini pintunya akan terbuka sendiri dan tertutup sendiri sesuai dengan perintahnya tadi. Oke. Kita stop. Sekian pembahasan kali ini. Untuk codingannya dan packet treasure-nya ini nanti dokumentasinya ini akan saya sertakan di link di deskripsi di bawah. Nanti bisa untuk dicoba sendiri, dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.